adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 19 April 2021. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Santo Benediktus pernah mengatakan ora et labora. Ternyata ora et labora ini sudah dilakukan oleh Yesus sejak masa ia berkarya di Galilea. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, agar dalam karya selalu menyertakan Tuhan, sehingga menghasilkan hasil yang berlimpah. Benar, mereka mempunyai pengalaman ketika mereka disuruh oleh Yesus menebarkan jala itu penuh dengan ikan. Berkat berkelimpahan. Ajarlah kami untuk yakin dan percaya kepadamu ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam karya kami, sehingga akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa berkat-Mu. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu yang lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Danau Galilea disebut laut karena luas sekali. Dan di sana perahu-perahu penangkap ikan berlalu lalang. Jadi bukan hanya murid-murid Yesus, tapi juga ada orang-orang lain yang menangkap ikan. Setelah pergandaan roti, Yesus pergi. Para murid tidak tahu, karena para murid masih terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu pergandaan roti. Maka sesudah itu mereka mencari Yesus. Kenapa? Karena mereka masih pingin lagi makan roti yang dibuat oleh Yesus, yang diberkati Yesus. Rupanya lebih enak. Roti itu macam-macam kali ya. Ada roti sosis, ada roti bakso, ada roti apa, pokoknya enak. Maka mereka mencari lagi roti itu. Karena itu ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka bertanya, "Yesus di mana? Dengan apa kesini?" Lalu jawab Yesus apa? "Engkau cari aku karena kamu ingin makan roti lagi gratis."
Lalu apa dikatakan oleh Yesus sudah itu? Bekerjalah. Jadi jangan hanya membalikkan tangan. Kita ini kalau sudah diberi orang terus kepingin terus, malas bekerja. Bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang kekal. Artinya bahwa di dalam kita mengumpulkan rezeki harus isinya halal. Yang bukan hak kita jangan diambil. Tahu hak kita, tahu kewajiban kita. Jangan serobot hak orang. Pokoknya nikmat. Nah, pada saat sekarang orang lebih banyak pada masalah hedonis, nikmat. Soal halal tidak halal orang masa bodoh. Kenapa? Kita mempunyai hati sudah kebal. Tidak merasa lagi suara hati kita itu bergema. Ya pokoknya nikmat. Caranya dari halal, dihalalkan segala macam cara. Nah, disinilah kita diingatkan oleh Yesus. Bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang kekal. Artinya apa? Kita boleh makan sesuai dengan hak kita, dan juga kita boleh mendapatkan hak kita di akhirat. Karena kita mengikuti alur yang benar. Nah, alur yang benar inilah yang tidak gampang kita lewati. Karena godaan-godaan di dunia ini begitu gampangnya datang. Dan kita lebih banyak tergoda dengan dunia ini. Maka perlu refleksikan pada diri kita masing-masing, jujur. Apakah aku jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama? Sesama kita bisa bohong, bisa bermain sandiwara. Juga dengan pasangan kita bersandiwara, dengan komunitas kita bersandiwara. Tetapi Tuhan tahu. Refleksi setiap langkah-langkah kita. Mau bahagia atau hanya mau nikmat? Sekarang kita lebih cenderung untuk mencari kenikmatan, bukan kebahagiaan. Maka mari kita berdoa agar kita betul menjadi orang-orang yang diberikan oleh Tuhan begitu banyak talenta, karisma, bisa bekerja dengan baik dalam doa-doa kita, sehingga yang kita kumpulkan bukan sembarangan tetapi berkualitas. Kualitas macam apa? Bukan hanya untuk di sini, tetapi juga untuk di sana di akhirat. Tapi diberi contoh oleh Tuhan bagaimana orang-orang kudus berjuang. Pertama dengan air mata, dengan pengorbanan, tetapi lalu menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kritik Yesus tidak ada lagi. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang secara fisik. Ayo kita cari kekenyangan kita secara rohani, bukan hanya secara fisik. Dengan cara ora et labora, dengan cara memilih dan memilah, selektif, melalui kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab di dalam roh dan karya-karyanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.